Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Banjir yang terjadi pada Kamis 3 Maret menggenangi 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari mata kaki hingga dada orang dewasa. Selain banjir yang melanda sejumlah tempat, karena intensitas yang tinggi, air yang tinggi membuat salah satu jembatan di Klaten tidak bisa dilalui. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Ibnu Dwi Tamtomo. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Curah hujan yang tinggi sebabkan banjir di 7 kecamatan di Kabupaten Klaten dan membuat satu jembatan rusak berat. Dari banjir yang terjadi semalam di hari Kamis, menggenangi 7 kecamatan di Kabupaten Klaten, ketinggian banjir bervariasi mulai dari mata kaki hingga dada orang dewasa, yaitu di Kecamatan Tulung, Karangnom, Juwiring, Pedan, Ceper, Delanggu, dan Karangdowo. Berikut data yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Pemkab Klaten, Sri Winoto. Namun dari 7 kecamatan tersebut ada 3 kecamatan yang terparah, yakni adalah di Kecamatan Ceper, Pedan, dan Karangdowo. Selain banjir yang melanda di sejumlah tempat, karena intensitas air yang banjir yang cukup tinggi membuat jembatan di Kadirejo tidak bisa dilalui kembali. Jembatan tersebut adalah jembatan menghubungkan antar jalan utama dari Kecamatan Karangnom menuju ke Kota Klaten. Dan untuk saat ini sampai menunggu perbaikan dilakukan pengalihan arus untuk warga sekitar yang hendak menggunakan jembatan tersebut. Jadi dari banjir di Kecamatan Ceper, Tegalrejo sempat ada pengungsian, namun saat ini sudah kembali ke rumah dan membersihkan rumahnya karena banjir telah surut pada malam tadi kemarin. Kemudian di Kecamatan Pedan, di Desa Kaligawe dan Desa Lemah Ireng telah dilakukan evakuasi untuk beberapa warga karena ada ibu hamil, balita, dan lansia begitu yang terjebak banjir dengan ketinggian mencapai dada orang dewasa. Dan di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, banjir akibat sumbatan rumpun bambu di jembatan sehingga air meluap, dan hingga hari ini masih dipantau oleh BPBD apakah masih masuk ke dalam pemukiman warga atau sudah surut begitu. Menurut Sri Winoto, banjir tersebut terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketinggian air di setiap wilayah bervariasi. Yang terendah itu mulai dari mata kaki dan yang tertinggi ada pada sampai dengan dada orang dewasa. Akibat banjir belum surut hingga semalam, beberapa lansia dan ibu hamil balita dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim SAR gabungan Kabupaten Klaten. Meski banjir terjadi cukup parah, namun tidak ada korban jiwa akibat banjir semalam. Dan Winoto menegaskan bahwa upaya dari BPBD khususnya untuk melakukan pendataan dan asesmen lalu akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Dia juga menambahkan bahwa dugaan sementara penyebab banjir adalah rumpun bambu yang menjembat jembatan dan rencananya hari ini sudah dilakukan pembersihan oleh pihak yang terkait. Berikut rekan Firda. Baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.